masih Chelsea tertahan di peringkat ke-7, tapi apa yang diperlihatkan oleh strategi oleh Thomas Tuchel cukup memberi harapan buat para pendukung Chelsea. Di first match Tuchel menjadi pelatih melawan Wolves. Di sini kita lihat formasi yang dipakai Tuchel adalah formasi 4 back, kemudian 2 gelandang midfielder ya. Kemudian 3 gelandang serang dan 1 striker ya. Formasi awal di babak pertama 4 back diisi oleh Thiago dan Rudiger sebagai center back duet center back, kemudian diapit oleh back kanan dan back kiri oleh Ben Chilwell dan Azpilicueta sebagai kapten. Kemudian di tengah 2 duet midfielder yaitu Jorginho dan Kovacic, kemudian 3 gelandang serang ya, di situ ada Kai Havertz, Hudson-Odoi, kemudian Hakim Ziyech dan 1 striker tunggal yaitu Oliver Giroud. Nah, di babak pertama memang kita lihat dengan pola 4-2-3-1 lihat memang Chelsea menumpuk 5 pemain gelandang pada saat partai pertama melawan Wolves ya. Di sana ada 2 deep midfielder dan 3 gelandang serang, dan memang yang berfungsi sebagai playmaker dari key pass yang di partai itu kita lihat adalah Hakim Ziyech. Kemudian di babak kedua ada perubahan dengan masuknya Tammy Abraham dan menggantikan Oliver Giroud, kemudian Pulisic menggantikan Ben Chilwell dan Mason Mount mengganti Ziyech. Inilah mulai awalnya Thomas Tuchel memakai 3 center back, di mana Cesar Azpi, kemudian Rudiger dan Thiago bermain sebagai 3 back dengan ditariknya Ben Chilwell, Hudson-Odoi masuk ke gelandang sayap kiri. Nah, disinilah awal pertengahan babak kedua tersebut Chelsea memakai 3 back. Dan di partai kedua dari formasi yang ada memang akhirnya Chelsea memakai 3 back seperti di eranya Conte ya, walaupun di tengah tidak murni plug 3-4-3 seperti yang diterapkan Conte ya. Kita maklumi di partai pertama ya dengan hasil 0-0 ya pada saat Chelsea melawan Wolves. Di partai pertama Tuchel sebagai pelatih setelah menggantikan Frank Lampard dan diumumkan oleh manajemen Chelsea, Tuchel hanya praktis melatih 24 jam saja, jadi 1 hari, dan dia mencoba beberapa pemain, dia ingin melihat saja, dan terlihat memang perbedaan pada saat melawan Wolves itu di era Frank Lampard dan Tuchel, di mana pemain antar lini lebih rapat. Nah, di partai kedua melawan Burnley di era kepelatihan Tuchel ini, disinilah dari starting line up dari awal Tuchel langsung memakai pola 3 back ya. Thiago Silva, kemudian Rudiger dan Cesar Azpi bermain sebagai 3 center back. Kemudian 4 gelandang ya, yaitu 2 deep midfielder Jorginho dan Kovacic, kemudian di sayap kanan Hudson-Odoi dan di sayap kiri Marcos Alonso, dan 3 di depan ya, 2 di sayap yaitu Werner dan Mason Mount, di tengah striker adalah Tammy Abraham. Di babak pertama dengan pola tersebut ya, Chelsea juga sudah langsung menguasai permainan ya, baru menunggu sampai menit 40-an ya, 5 menit sebelum halftime, Chelsea dengan membantu penyerangan berhasil mencetak gol ke gawang Burnley. Nah, di sini terlihat dari strategi yang diterapkan oleh Tuchel adalah pertama yaitu kepercayaan diri Hudson-Odoi yang memang terlihat lebih percaya diri di sisi kanan ya. Kemudian kembalinya Marcos Alonso sejak bulan Oktober tidak dimainkan oleh Lampard ya. Dan di pola 3 center back di mana Alonso sebagai back sayap terlihat lebih bagus ya, seperti pada saat Conte melatih dengan pola 3-4-3-nya Conte. Nah, disinilah terlihat permainan Alonso ya, di mana sejak bulan Oktober tidak dipasang oleh Lampard. Begitu di awal babak kedua ya, setelah lead 1-0, jadi pergantian pemain di mana Tammy Abraham diganti oleh Christian Pulisic ya. Kemudian pada saat itu pola di tengah itu menjadi sedikit berubah ya, di mana saat menyerang jadi 3-4-1-2 ya. Jadi terlihat polanya adalah 3 center back, kemudian 4 gelandang, 1-1-2, 3-4-1-2 ya, dengan
formasi dua strikernya adalah tidak sejajar, tetapi Pulisic berdiri di belakang Timo Werner. Dan di sini juga peran Mason Mount sebagai playmaker cukup baik ya, dimana dari babak pertama sampai pertengahan babak kedua Mason Mount bisa bermain sebagai pemain jangkar ya, walaupun di awal pertama dia sedikit ke sayap kanan, tapi begitu di babak kedua dia sedikit ke tengah. Jadi kalau dalam menyerang praktis 5 orang pemain Chelsea bisa masuk ke kotak penalti lawan. Jadi bisa menjadi 3-5-2 atau 3-5-1-1 ya, di mana Pulisic menjadi second striker. Jadi Mason Mount maupun Pulisic bisa bermain bebas untuk menyuplai bola ke Timo Werner. Dan dengan pola 3 back terlihat Chelsea lebih solid, kemudian pergerakan antar lini dan permainan antar lini antara pemain satu dan pemain yang lainnya terlihat lebih rapat dan lebih terhubung. Itulah yang membedakan pada saat pertandingan melawan Wolves di partai pertama dan melawan Burnley di match kedua dari kepelatihan Tuchel ya. Jadi terlihat lebih solid walaupun usia Cesar Azpi dan Thiago Silva secara usia sudah tua ya, tapi dengan 3 back tetap terlihat solid ya, karena koordinasi lini belakang menjadi lebih rapat. Kemudian itu Hudson-Odoi diganti oleh Reece James, permainan tidak berubah. Beberapa kali Reece James bisa memberikan peluang untuk menciptakan gol seperti halnya Odoi di sayap kanan gitu. Jadi memang dengan kelebihan pola 3 back ini Chelsea lebih solid dan terlihat lebih rapat gitu. Beda ketika pada saat babak pertama Chelsea melawan Wolves, di mana 4 back itu beberapa kali begitu ada serangan balik sangat cepat, Neto sering lolos, di mana Rudiger maupun Thiago Motta sering kedodoran. Tapi begitu pola 3 back terlihat lebih rapat. Di 2 pertandingan ini dia memberikan harapan ya. Statement dari Tuchel sendiri bahwa dia tidak ingin memberi beban terlalu berat terhadap Mason Mount yang memang secara usia memang masih muda dan dia dari akademi Chelsea, tapi setidaknya tetap dia memberikan kepercayaan kepada Mason Mount maupun Hudson-Odoi untuk menit bermain lebih banyak ya, dan terbukti memang baik Mason Mount maupun Hudson-Odoi di 2 pertandingan di awal kepelatihan Tuchel bermain cukup baik ya. Pada saat 2 pertandingan tersebut menunjuk Cesar Azpi sebagai kapten ya, karena dalam statement dia tidak ingin memberi beban terlalu berat untuk Mason Mount ya. Kemudian Tuchel juga memberi attention kepada Marcos Alonso ya, dimana dia menganggap bahwa Alonso ya memang adalah pemain yang baik di posisinya dan dia bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol penalti begitu di in the box kotak penalti lawan. Nah, ini menjadi menarik ya, karena Chelsea punya 3 wingback kiri. Di situ ada Emerson Palmieri, kemudian ada Ben Chilwell dan Marcos Alonso. Nah, ini tentu akan menjadi persaingan yang cukup ketat ya di posisi back sayap kiri. Kemudian di center back juga masih ada 2 center back, yaitu Christensen dan Kurt Zouma ya. Tentu akan bersaing dengan pemain center back yang sudah terlihat lebih solid, Rudiger, Thiago Silva dan Cesar Azpi ya. Memberi penyegaran untuk Thiago Silva yang memang secara umur sudah cukup berumur ya, di mana usianya sudah di atas 34 tahun. Tentu pasti di beberapa pertandingan Tuchel akan mengistirahatkan Thiago, dan di sini bisa menjadi alternatif buat Kurt Zouma maupun Christensen untuk bermain pola 3 back. Sebenarnya Frank Lampard sendiri sudah pernah mencoba permainan pola dengan 3 back ini, cuma memang secara sisi permainan Frank Lampard belum bisa mengangkat anak asuhnya sehingga menjadi pemain penting pada saat pertandingan. Nah, kita lihat di kepelatihan Tuchel kemarin, anak-anak muda Mason Mount dan Hudson-Odoi terlihat makin percaya diri ya, banyak memberikan peluang. Kemudian juga Reece James pada saat menggantikan Hudson-Odoi di sebelah kanan juga banyak memberikan peluang. Terlihat pemain-pemain muda ini tetap memberikan harapan ya di era Tuchel ya. Dan
juga Tuchel memberikan kepercayaan kembali kepada Marcos Alonso untuk mengisi posisi back sayap kiri ya, untuk bersaing dengan pemain lainnya. Kemudian di deep midfielder nih yang cukup menarik, di mana Jorginho bersama Kovacic di dua pertandingan awal di era Tuchel ini bermain cukup solid. Jadi ini memberi juga persaingan untuk N'Golo Kante ya. Padahal Kante sendiri juga bukan pemain yang jelek ya. Jadi ini juga memberikan alternatif buat Tuchel bahwa di deep midfielder sudah dapat pasangan yang cukup apik ya antara Jorginho dengan Kovacic. Nah ini saya lihat memang dua pertandingan awal ini yang saya harus akui bahwa duet Jorginho dengan Kovacic ini bermain cukup baik dan bukan tidak mungkin menjadi starter terus ya selama mereka fit ya. Nah ini juga cukup memberikan persaingan yang cukup baik ya di kubu Chelsea ya, dimana semua pemain pasti akan mencoba untuk memberikan yang terbaik sehingga menjadi line up utama di tim Chelsea. Kemudian di sisi striker ya, kemarin belum terlihat Oliver Giroud pada saat melawan Wolves, kemudian Tammy Abraham pada saat Wolves bermain di babak kedua hanya beberapa menit, kemudian melawan Burnley menjadi starting line up, belum menunjukkan performa yang artinya belum dapat suplai yang baik ya, walaupun sudah beberapa kali memberikan peluang ya. Nah ini kita tunggu, tinggal mungkin polesan dari Tuchel untuk dua striker ini supaya menjadi lebih tajam dan lebih ganas ya, mungkin lebih oportunis seperti yang pernah dimiliki Chelsea pada diri Diego Costa maupun Didier Drogba ya, pada saat Chelsea punya striker yang cukup oportunis ya. Kemudian Timo Werner, statement dari Tuchel bahwa dia mengakui bahwa saat ini memang Werner perlu kepercayaan diri, perlu meningkatkan kepercayaan diri mungkin dengan beberapa gol, atau supaya dia naik kembali kepercayaan dirinya, karena memang Tuchel dalam statementnya pertama kali tiba di Chelsea dia bilang bahwa dia melihat Werner pada saat ini kondisi sedang ya sedikit down ya, beberapa kali murung karena memang beberapa kali menjadi tumpuan Chelsea gagal untuk menciptakan gol, termasuk terakhir pada saat Piala FA tidak berhasil mencetak gol lewat penalti, dan ini menjadi beban moral tersendiri dengan transfer yang cukup tinggi terhadap Timo Werner ya. Ya saya berharap sebagai pendukung Chelsea ya, Timo Werner di era Tuchel ini bisa lebih cepat lagi beradaptasi ya, termasuk juga kayak Havertz, membuat persaingan ketat juga di lini tengah ya, di mana Chelsea saat ini punya juga Hakim Ziyech ya maupun Mason Mount ya, di mana pasti Tuchel akan meramu dan bergantian mengisi posisi gelandang tengah tersebut di antara tiga pemain ini ya, siapa yang akan menjadi playmaker ya, karena memang baik Mason Mount maupun Hakim Ziyech dalam beberapa pertandingan sudah terlihat bisa memberikan bola atau umpan-umpan assist yang cukup baik ya, peluang untuk mencetak gol ya. Kita tunggu untuk pertandingan selanjutnya, strategi berikutnya dari Tuchel, dan paling tidak di dua pertandingan ini Tuchel sudah memberikan harapan untuk pendukung Chelsea ya. Bagi saya dengan kondisi saat ini the big four atau posisi 4 besar realistis untuk Chelsea, walaupun sudah banyak kehilangan poin, tapi paling tidak minimal dia masuk di 4 besar ya, dan dengan harapan di Piala FA maupun Liga Champions di bawah Tuchel Chelsea dapat berbuat banyak ya. Kita tahu pada saat Tuchel memegang PSG kemudian memegang Borussia Dortmund sudah memberikan banyak trofi ya, walaupun bukan Liga Champions ya. Di Dortmund memberikan DFB Pokal beberapa kali juara, kemudian di PSG beberapa kali juara Liga Prancis maupun Piala Liga di Prancis ya. Ya kita berharap Tuchel bisa membawa Chelsea Liga Champions maupun di Piala FA, dan minimal di Liga Inggris bisa masuk 4 besar ya. Sekian dari saya bincang bola kali ini. Sampai jumpa bincang bola yang akan datang. Goks.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.